Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilina. Saya sebagai dosen pada program studi Diploma 3 Teknika Fakultas Kemaritiman Universitas Maritim AMI Semarang. Saat ini saya mengajar Bahasa Inggris Maritim 1, Bahasa Inggris Maritim 2, dan Bahasa Inggris Maritim 3. Hal ini sesuai dengan kompetensi dan keilmuan di bidang saya, yaitu sebagai sarjana pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi diri sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah di sini untuk Bahasa Inggris Maritim 1 dengan bobot SKS 1 SKS praktek dengan kode kuliah A02117. Pada pengajaran di Bahasa Inggris Maritim 1, saya menggunakan pola DIA, D untuk delivery, dalam hal ini untuk pengajaran atau lecturing, kemudian I untuk interaction, dalam hal ini question and answer atau mengambil respon dari mahasiswa, dan A untuk assessment, di mana di sini ada pengukuran sampai di mana mahasiswa menangkap, memahami materi yang telah disampaikan. Untuk deskripsi mata kuliah di sini mahasiswa mempelajari tentang perbedaan dari bahasa Inggris umum atau General English and Maritime English, kemudian mengenali dan memahami tentang penggunaan Maritime Alphabetical, baik untuk perkenalan diri, penjemputan identitas kapal atau call sign, kemudian pemahaman tentang istilah-istilah di kapal, kemudian juga menggunakan struktur dan pola kalimat bahasa Inggris umum yang dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris maritim. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Maritim 1 antara lain yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan ekspresi dalam berkomunikasi dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar, dan tentu saja dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris maritim baik untuk perkenalan diri, kemudian menjelaskan identitas kapal atau call sign, atau pemahaman tentang bagian-bagian utama kapal. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa juga diharapkan untuk bisa menggunakan dan membedakan penggunaan angka dan waktu, perbedaan antara angka dan waktu di darat dan di laut. Hal ini berkaitan dengan how to spell atau how to speech, waktu di darat dan waktu di laut untuk berkomunikasi. Selain itu, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menggunakan kalimat tanya, kalimat negatif, dan saling tanya jawab dengan menggunakan struktur dan kalimat bahasa Inggris umum atau General English dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris maritim. Selain itu, dalam perkuliahan ini mahasiswa juga diharapkan untuk mampu mengenali tentang struktur organisasi di kapal dengan menyebutkan istilah-istilah yang ada di bahasa Inggris maritim. Dalam pengajaran bahasa Inggris maritim ini saya juga menggunakan LMS atau Learning Management System, di mana saya menggunakan computer based laboratorium yang ada di tempat kami di Universitas Maritim AMI Semarang, di mana di situ ada beberapa materi yang sudah terinstall tentang bahasa Inggris maritim. Kemudian saya juga menggunakan Google Form dan juga
menggunakan beberapa video sebagai media pembelajaran saya. Di sini saya juga menggunakan student center learning sebagai feedback bahwa mahasiswa di sini sebagai partisipan atau sebagai aktor atau sebagai subjek dalam pembelajaran. Dan saya juga menggunakan program based learning atau PBL, di mana mahasiswa diharapkan bisa berkolaborasi dengan temannya dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan di lapangan. Sebagai referensi buku, saya menggunakan beberapa buku rekomendasi dari AIMO. Sebagai yang pertama adalah AIMO Model Course 317 Maritime English, terbitan dari AIMO Publication. Kemudian yang kedua adalah Marlin English for Seafarer, baik Study Pack 1 maupun Study Pack 2. Keduanya adalah tulisan dari Nisbet. Dan yang ketiga adalah English for Maritime Studies dari T.N. Blanky. Kemudian sebagai referensi bahasa Inggris umum, saya juga menggunakan Essential Grammar in Use dari Murphy, terbitan Cambridge University. Kemudian juga Understanding and Using English Grammar by Betty Asar. Dalam penilaian mata kuliah ini, saya menggunakan regulasi yang diperlakukan di Universitas Maritim Amni Semarang, yaitu penilaian tugas antara lain 20% untuk penilaian tugas, kemudian ujian tengah semester 30%, dan 50% untuk penilaian tugas akhir semester. Penentuan nilai dari proses pembelajaran yang saya sampaikan, ini saya sampaikan di awal pada kontrak perkuliahan, di awal tatap muka pada pertemuan pertama. Untuk akte konversi nilai yang saya gunakan di sini juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unimar Amni Semarang. Untuk poinnya 81 sampai 100 itu dinilai A, kemudian 61 sampai 80 dinilai B, kemudian 41 sampai 60 dinilai C, kemudian 21 dan 40 dinilai D, dan 0 sampai 20 dinilai E. Dan berikut ini adalah tayangan pembelajaran di kelas atau micro teaching pada saat perkuliahan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, yeah. Before we have the lesson, I need one of you to come forward to lead the class before the class. Okay, go on. Sit, attention. Report, Marine Engineering Class A, ready to begin study. Okay, before we have the lesson, just lead your friend by praying. Carry on. Carry on. Before we begin studying, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. On the seat, rest. Thank you. Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today is our second meeting ya, after we already discussed for last meeting. Jadi kita ini pertemuan kedua setelah minggu kemarin kita sudah tatap muka. I think that one main point that you have to know, because you are as the newbie at here. Newbie itu means kalian baru ya. Baru itu it means that you have to recognize what is the differences between general English and maritime English.
ya. Pengenalan apa sih bedanya antara bahasa Inggris umum dengan bahasa Inggris maritim. Last week we already discussed about some of the main point, and that point talk about alphabetical. Kalau minggu kemarin kan sudah di-spell nih tentang penggunaan atau penyebutan spelling menggunakan alphabetical in general English, A, B, C, bla 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 kayak gitu ya. Kemarin kan dengan lagu lah, it's quite easy to catch. And right now I ask you to apply atau implementasi dari maritime alphabetical. Kemarin sudah, walaupun sudah menyebut nih Alpha, Bravo, Charlie. Nah, one thing that you have to know, I think that I already told you in last meeting S, what is it? Kontrak perkuliahan. Jadi minggu kemarin itu sudah saya bahas sedikit di kontrak perkuliahan bahwa penilaian saya dalam di akhir semester itu adalah aktivitas kalian. It means your activities in classroom. It's related with your spoken activity. Ini kaitannya dengan spoken kalian, aktivitas kalian. Nah, let's try to open up our material last meeting. So just to remind once again ya. Wait for a second. Terlalu light ya. Nggak bisa ya. Okay. Yeah. This is our material last week. So let's we try to read together. Kita baca bersama-sama ya. Ini untuk melancarkan aja how to read for your material. Okay. Let's we read together. I will read first and then you follow me ya. Alpha. Bravo. Charlie. Delta. Echo. Foxtrot. Golf. Hotel. India. Juliet. Kilo. Lima. Mike. November. Oscar. Papa. Cubic. Romeo. Sierra. Tango. Uniform. Victor. Whiskey. X-ray. Yankee. Zulu. That's for maritime alphabetical. And concerning with the using of maritime alphabetical, kaitannya dengan penggunaan ini, what is it for? Ini gunanya apa sih? Mainly it used to spell ship's name, and then it can be used for call sign. Ya, ini dipakai untuk menyebutkan nama kapal, kemudian call sign. Nah, ini call sign itu in every single country and every single ship has their own specification. Jadi masing-masing kapal itu punya call sign yang beda-beda, yang sudah ditentukan oleh IMO. Masing-masing negara juga sama, gitu. So this is the maritime alphabetical, and right here you can find some of the number. It's a little bit different with the number. It's called figure code. Ini disebutnya dengan figure code. So I will read it first and then you follow me, ya.
Okay. Nada 0. Yuna 1. Bisa 2. Tera 3. Kata 4. Panda 5. Sasi 6. Seda 7. Auto 8. Nova 9. Kalau stop and decimal, it means consists of 2 number or more. Jadi untuk 2 angka itu it should be added by stop. It stand for titik in bahasa. Ya, oke. Sampai di sini, did you get my point? Jelas? Oke. And like what I said before, that it is the using of maritime alphabetical. It is used to spell ship's name and call sign. So I ask you to drill. Tadi saya bilang ini aktivitasnya untuk aktivitas speaking ya. I need you to spell this maritime alphabetical by using your own name. Ya, nanti tulis masing-masing nama. Pretend that your name is your ship's name. Did you get my point? Yes. Jadi pura-puranya itu nama kalian itu adalah nama kapal. Oke? Ya. So, for example, my name. This is MV. MV stand for motor vessel ya. This is MV April. It stand for Alpha, Papa, Romeo, India 5. Paham ya? Oke? Can we start it now? Yes. Oke. Sambil saya absensi ya, because in this what I said, practical class, I need you to separate with another your number of class. Memang untuk kelas praktek ini saya buat kelompok kecil gini biar saya lebih paham ya dengan penilaian kalian supaya lebih maksimal begitu. Oke ya. Saya mulai yang pertama adalah the first chance is Aan Irawan. Aan or Aam? Aan. Your notes, it seems like mine. Okay, An, your turn. Example, housing, motor vessel, Alpha, November. Alpha, November. Okay, great. The next turn. Lutfi. Yes, miss. Ship's name is motor vessel, Lima, Uniform, Tango, Hotel, Foxtrot, India. India. Okay. Next turn. Michael Farhan. This is motor vessel, Mike, Indian, Charlie, Alpha, Echo, 5. Okay. Okay, I think that for spelling ship's name, you already get the point ya. Saya rasa mudah ya untuk spellingnya ini ya. Maybe in some of the exercise later on, you can find some of similarity. Jadi nanti itu mungkin dalam latihan itu yang membuat agak-agak bingung itu adalah persamaan gitu ya. Persamaan itu yang beda-beda tipis. Kalian mungkin ini karena masuknya di semester 1, kalian pelajarinya semester 1. Padahal yang namanya exercise itu kan it can be done in every single semester gitu ya. Moreover, it will be done as you finish for your fourth semester, and then you will get for proficiency examination. Nanti di ujian profesi itu akan keluar seperti ini karena udah lupa biasanya. Nah, this similarity, if you don't use it as your let's say habitual language, kalau tidak dipakai sebagai habit, itu akan lupa gitu. For example, at your baterainya habis.
For example, at here, Bravo. Bravo ini jelas di sini Bravo ya. Tapi rata-rata lupa, bukan Bravo. Bisa jadi Beta. Nah, remember, this is maritime English. Did you get the point? Nah, paham ya? Jadi jangan sampai nanti salah sebut antara ini Bravo atau Beta. Ini apa namanya, Delta atau apa ya, biasanya yang sering salah sebut itu di Bravo, itu sering sekali. Nah, so you have to be familiarized with what is it, the using of maritime alphabetical. And then maybe how to spell for maritime alphabetical is quite what is it? Bahasa saya sih easy to catch, lebih mudah untuk ditangkap. Yang agak-agak sound strange itu adalah figure code. Tidak mudah untuk mengingat-ingat nada zero, Yunawan, Bisotu, Teratri, ya nggak? Nah, so what I ask you right now, I ask you to make a draft later on. Saya minta kalian nanti membuat draft. Draft itu pretend that your ship's name, jadi nama kapal, ship's name, and then let's say your register number. Ya, by spelling your register number, you may use for the figure code. Jadi kalian pakai angka-angka ini untuk menyebutkan NRP kalian, your register number. Did you get the point? Paham? Yes. Ya, NRP-nya masing-masing juga, masing-masing punya NRP kan? Pasti kan? Ya, bisa ya? Please, at least you make it as your habit to say maritime alphabetical and figure code, because it will use for your daily activities as you are already on board later on. Jadi ini nanti yang akan kalian pakai sehari-harinya nanti untuk di kapal gitu ya. So you need to keep it in your mind. Sampai di sini, is there any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, I think that you have to make your draft, and then I'll give you 5 minutes to perform for your your draft. Okay? Yeah. Okay, you can make your draft by saying your name. You unnecessary to say your full name, just only your nickname. Yeah, your nickname, and then say your register number. Yeah, by spelling, by using figure code. Jadi kalian sebutkan nama panggilan saja. Kemudian it stand for itu berarti kepanjangan stand for, nanti di spell kan pakai maritime alphabet. Kemudian register number itu di bawahnya, misalnya 0, nada 0, 06 ya, sosis 6 dan seterusnya. Ini masih saya buka loh. It means that you can see the draft at here. Nanti kalau latihan nggak dibuka ininya, kalau pas penilaian maksudnya. Okay, I'll give you the time. Just write your name, and then your nickname, and then your register number. Okay, go on. Sambil saya panggil nama ya, I will call the roll. Miftahul Galih, Muhammad Akil,
Azhar Aulia Nugroho. Jonikus. Oh yes, Senda. Cendia. Lutfi Yuriansah. Present. Aan Inawan. Siap. Nur Eka Setiawan. Michael Farhan. Oke. Have you done? For some of the student who maybe didn't recognize what we call in maritime English ya, bagi yang mungkin baru pertama kali untuk tahu apakah itu maritime English, one thing that you have to know that this maritime alphabet it can be used for communication at sea. At sea we recognize some the terms of SMCP. It stands for Standard Marine Communication Phrase. Phrase ya. Standard Marine Communication Phrases. Ini adalah standar komunikasi yang dipakai di kapal. Di sini sebutannya aja phrases. Phrases means gabungan kata. Jadi it cannot stand for just only one word. Nah, karena gabungan kata itu punya makna untuk SMCP. Why it is used? Because most of the seafarer, karena sebagian besar pelaut di dunia itu tidak menggunakan bahasa sebagian pelaut di dunia itu bukan berasal dari negara pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Contoh China, ya kan? Banyak kan pelaut dari China. Korea, mereka punya bahasa Cina, Korea punya bahasa Korean, and then Indonesia and Japanese. Orang Jepang biasanya kan KKM, kapten itu kalau nggak orang Jepang, orang Korea, orang Cina. Nah, untuk memfasilitasi mereka-mereka ini yang tidak menggunakan bahasa Inggris, maka dibuatlah SMCP. Nah, nanti kita semesternya semester ke depan lagi lebih banyak untuk mempelajari SMCP ini ya. Tapi untuk basically ini untuk semester 1 itu kita mengenal dulu tentang maritime alphabet and figure code. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, ya. Go on. Your name, please. Your name? My name. My name. Go Hotel Alpha Limo India Hotel. Oke, Galih ya. Oke, then your register number, please. Register number 23 23 61 0 655. 65. What is it for figure code? Bisa Yunawan. Nah. Sosisik. Yunawan, oke. Nada zero. Sik. Pandai.
Penta 5. Ya. Nanti latihan lagi ya. Orang notik loh ya. Untuk komunikasi ya. Ya, next turn. Chandia, have you done? My name is Charlie, Echo, November, Delta, India, Alpha. Okay, good. Your register number? Register number, Bishop 2, Terra 3, Sophie 6, Luna 1, Nada 0, Bishop 2, Nada 0, Luna 1, Nova 9. Nova 9. Okay, good. Okay, great. Because time is limited, so I need I need time to see you in deeply ya. Saya butuh waktu untuk lebih memahami lagi speaking kalian nanti. So we will continue it for last meeting. I think that material I has already share the material to Lemstar, so you can open up for your group, WhatsApp group, to see the material. That's all for the meeting. So thank you for your attention. If you don't have any question, I think time is over. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And to close the meeting, Lutfi, would you like to lead your class? On the seat, attention. Studying has finished. Report finished. Press on. Soon. To finish studying, let's pray together. Pray begin. Pray finish. On the seat, press. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.